Kunci sukses kalau saya ada 3 ya Pak. Yang pertama dari employer dulu. Jadi bagaimana saya nge-treat employee saya. Halo calon pemimpin masa depan, selamat datang di podcast SI Indonesia. Dalam episode kali ini saya berada di Semarang bersama Kak Tia, pemilik Natsmia Beauty. Apa kabar Kak? Baik Pak Seth. Senang bisa ketemu Kak Tia lagi. Iya. Nah Kak Tia, kita sedikit sharing-sharing Iya. ya. Kira-kira kenapa ada ide mendirikan Natsmia Beauty itu? Dan sejak kapan sih mendirikan Natsmia Beauty? Natsmia itu berdiri sejak dari 2020. Kenapa ada Natsmia? Karena sebenarnya sebelumnya ini hanya untuk pelengkap aja Pak Seth. Awal itu 2017 saya sudah berjualan tapi produk fashion. Kemudian untuk pelengkapnya, cocoknya apa nih untuk fashion? Saya tambahin kosmetik gitu. Jadi mulai masuklah kosmetik di 2020 juga di online. Oh, pertama kali online, kosmetiknya di online, lalu mendirikan toko offline-nya pertama. Toko offline-nya di 2022. Oke. Selang 2 tahun. Jadi dari fashion di 2017 itu juga online ya? Online. Oke, terus di 2020 mulai ke kosmetik. Tetapi masih di online. Iya. Baru mendirikan toko Natsmia Beauty di 2022. Betul. Oke, kenapa berani dari online atau dari fashion lah, khususnya dari fashion, lalu bisa kepikiran untuk menjual kosmetik? Ya, memang dari awal sebagai pelengkap itu. Kemudian saya melihat ternyata potensi kosmetik ini semakin bagus dan istilahnya Gen Z ini sudah melek banget dengan kosmetik. Muncullah TikTok, semakin media informasinya itu lebih berkembang, jadi semakin peminatnya kosmetik itu lebih bagus. Akhirnya saya kepikiran kayak oke, di online aja ini bagus, sedangkan di offline ada banyak peluang ya, masih banyak peluang banget yang bisa saya dapatkan di Semarang. Jadi saya coba pertama awal-awal coba dengan suami gimana nih gitu ya. Udah yang gampang-gampang aja, yang banyak Gen Z-nya deh. Area kampus mana nih gitu kan. Semarang kan ada banyak kampusnya. Ya udah yang paling oke dulu di Undip. Ya udah saya sama suami keliling terus. Sering banget keliling daerah sini cari-cari area yang bagus, potensi. Akhirnya adalah di sini. Ya, jadi toko yang pertama di daerah mana? Tembalang. Lalu saya dengar juga ada expand terus ya. Sampai berapa toko sekarang Kak? Sekarang alhamdulillah 3 dan tidak menutup kemungkinan saya akan menambah cabang yang lain. Oke, jadi yang pertama di Tembalang. Kemudian yang kedua di UNES, di Gunung Pati, kemudian yang ketiga ada di Ungaran. Oke. Nanti kita tunggu ya yang keempat ya. Tunggu ya, masih rahasia. Nah, Mbak Tia, Natsmia itu ada nggak istilahnya arti khusus kenapa menggunakan nama Natsmia? Arti dari Natsmia itu adalah sebuah bintang yang bersinar. Jadi saya membuat nama Natsmia ini dengan keinginan agar Natsmia menjadi bintang yang menyinari customer dan juga ada di hati, dikenang gitu Pak. Jadi bintang bersinar ya? Iya. Jadi semoga toko Natsmia Beauty juga menyinari konsumen di Semarang atau sekitarnya dan juga menyinari dari bisnis Mbak Tia sendiri ya, biar selalu sukses. Kalau misalnya kita ngomong nih, istilahnya banyak sekali mungkin toko-toko kosmetik yang bermunculan. Nah, gimana caranya Natsmia Beauty itu bisa bertahan dan terus bisa berkembang sampai mau ke 4 toko? Ada nggak sih kira-kira tips atau kunci suksesnya Mbak Tia? Kunci sukses kalau saya
Ada 3 ya Pak. Yang pertama dari employer dulu. Jadi bagaimana saya nge-treat employer saya agar mereka juga ada jiwa untuk melayaninya bagus ke customer, juga tanggung jawab, integritasnya ada seperti itu. Kemudian interaktif ya. Yang kedua itu interaktif. Jadi tidak hanya saya membawa konsep lifestyle, tapi juga harus ada interaktif dengan customernya toko ini gitu loh. Kemudian yang ketiga customer ya. Yang customer ini maksudnya saya memberikan activity, juga memberikan event. Jadi saya ada beauty fair yang bisa lebih mendekatkan ke lebih konsumen mendekatkan konsumen. Jadi konsumen juga memberikan experience yang lebih selain daripada di toko, di luar juga ada, dan lebih euforianya lebih ada gitu. Nah, acaranya biasanya apa tuh beauty fair? Apakah memang ada artisnya atau konsumennya bisa mendapatkan pengalaman yang berbeda di toko? Kalau beauty fair ini yang berbeda dari yang di toko, yang pertama pasti promo-promonya lebih banyak. Kemudian banyak banget hadiah-hadiah, juga activity setiap brand itu pasti ada activity bersamaan, juga ada bintang tamu yang kita tampilkan di sana. Jadi rencananya tahun ini sudah diadakan? Tahun ini sudah diadakan, insya Allah tahun depan ada lagi. Kira-kira bisa dibocorin nggak kapan nih biar konsumen di Semarang dan sekitarnya bisa udah mulai save tanggal save date-nya nih. Insya Allah tanggal 5 sampai tanggal 8 Maret. Pas tanggal muda dan THR-an. Nah, jangan lupa ya teman-teman di Semarang dan sekitarnya tanggal 5 sampai 8 Maret 2026 datang ke beauty fair-nya Natsmia Beauty. Nah, Mbak Tia sekarang juga sudah ada keluarga, juga punya anak. Bagaimana nih cara mengatur waktunya nih, karena toko juga pasti sibuk dengan pembukaan yang toko baru juga, terus keluarga juga pasti membutuhkan perhatiannya Mbak Tia. Nah, bagaimana Mbak Tia membagi perannya nih antara ibu dan bisnis woman? Saya rasa saya belum sempurna semua bagi waktu ya Pak, cuma saya berusaha semaksimal mungkin. Jadi memang kalau jam kerja saya itu tidak seperti anak-anak yang lain, jam 8 mulai, kalau saya mulai bekerja di jam 10. Jadi saya dari pagi sampai jam 10 saya masih luangkan waktu untuk keluarga, untuk anak, persiapan masuk sekolahnya gitu, seperti itu. Kemudian baru siangnya saya mulai bekerja. Untuk saya kebetulan masih ada bayi gitu kan. Nah, bayi ini tetap saya membutuhkan neni ya. Ada neni yang membantu saya, tapi juga keseharian saya bisa membawa anak saya ke kantor. Seperti itu karena masih kecil. Jadi anak sudah mulai nih melihat mamahnya sibuk, siapa tahu ini ya. Biar mulai belajar ya. Entrepreneurnya harus dikembangkan dari bayi. Iya. Oke. Nah, saya juga sering lihat IG-nya Natsmia Beauty. Mbak Tia sering nih udah ngevlog ya. Nah, kira-kira dengan ada vlog-vlog seperti ini, apakah memang cukup berbawa dampak positif juga untuk tokonya? Iya, jadi memang saya rencana memang ingin menjadi nge-branding diri saya sendiri ya. Ingin nge-branding diri saya sendiri, saya sebagai owner Natsmia Beauty. Jadi selain customer bisa memantau promo-promo yang ada, promo-promo activity di Instagram, tapi juga memantau bagaimana sih saya mengelola toko saya untuk menjadi inspirasi lah. Jadi tidak hanya berjualan, tapi juga saya ingin menjadi inspirasi. Saya pernah lihat yang baru-baru ini sih, Mbak Tia sempat pergi ya sama salah satu prinsipal untuk belajar ya, ke Bangkok dan ke Malaysia. Kira-kira oleh-oleh apa nih yang bisa disampaikan ke teman-teman di sini? Apa yang dipelajari di sana? Yang dipelajari di sana banyak banget dan membuka wawasan saya juga. Jadi ternyata pertumbuhan kosmetik di 5 tahun ke depan itu masih sangat bagus banget, di atas 10% lah.
dan itu berarti potensi di Indonesia terutama itu nomor 1. Indonesia itu nomor 1, potensi beauty-nya, growth-nya lebih bagus daripada negara-negara tetangga lain, ya betul. Nah, yang perbedaannya itu di Malaysia, di sana dia lebih banyak toko-toko MT Pak yang tumbuh ya, seperti Watson, Guardian. Sedangkan kalau di Thailand itu lebih banyak toko-toko GT retail seperti saya ini yang bertumbuh. Kalau saya melihatnya perbedaannya itu karena kalau di Thailand itu sudah memiliki banyak banget produk-produk beauty made in Thailandnya sendiri. Lokal produknya juga lokalnya sudah bagus. Juga makanya di sana lebih bertumbuh daripada di Malaysia yang MT yang produknya di semua ini ya. Lebih banyak impor produknya dibandingkan produk lokalnya. Betul. Ya. Oke. Jadi berarti ini dunia kosmetik atau dunia beauty di Indonesia tetap masih berpotensi ya ke depannya. Potensinya bagus banget Mas ya. Terlebih lagi mungkin Indonesia juga penduduknya juga cukup banyak dan cukup konsumtif juga ya. Betul sekali. Terutama untuk fashion dan beauty. Iya. Iya, jadinya ya pas lah dengan Natsmia Beauty ini semakin mendekatkan diri dengan konsumen yang memang mereka perlu ya seperti produk-produk kosmetik dan fashion. Iya. Mbak Tia sudah lumayan bekerja sama cukup lama juga dengan PT SAI Indonesia. Kira-kira ada masukan nggak untuk kedepannya bagaimana kerjasama kita bisa lebih erat lagi? Iya, saya pertama-tama mengucapkan terima kasih sekali kepada SAI. Selama ini saya sudah dibantu, distribusinya sangat bagus Pak. Di Semarang bagus ya. Kemudian juga SLA pengirimannya itu 1 hari, 2 hari itu sudah oke. Pemenuhan stoknya oke. Jadi menurut saya nggak ada kritik ya Pak ya. Ya, tapi kalau memang ada kekurangan dari pihak kami dari SAI silahkan, karena memang ya kita sama-sama bertumbuh ya Mbak Tia. Jadi apa yang kekurangan dari kita juga harus bisa memperbaiki ke depannya, sehingga kerjasama antara Natsmia Beauty dengan PT SAI Indonesia dapat lebih baik lagi dan dapat berjalan secara lancar dan mandiri. Ya, Mbak Tia, terakhir nih, pasti Mbak Tia mempunyai impian ke depannya nih untuk Natsmia Beauty. Kira-kira apa nih? Impian saya ingin cabangnya lebih banyak ya Pak. Jadi online tumbuh, offline saya juga tumbuh, dan juga ada di setiap daerah Semarang dan sekitarnya. Juga untuk toko saya ingin tidak monoton seperti ini saja. Tetap saya pinginnya lebih banyak interaksi dengan customer, touch-nya juga mungkin akan menambah banyak segmen-segmen atau kategori-kategori yang lain yang akan saya masukkan ke dalam toko yang baru ini. Bisa food, bisa personal care lebih banyak juga, ataupun kuliner ya nanti. Fashion mungkin bisa masuk juga. Iya, kita doakan agar impian Mbak Tia juga dapat terwujud. One stop shopping lah Pak pokoknya. Kita doakan selalu. Mbak Tia, ada sedikit kenang-kenangan. Terima kasih. Terima kasih juga atas sharing. Demikian podcast bersama Mbak Tia dari Natsmia Beauty. Semoga podcast kali ini juga bisa memberikan inspirasi dan wawasan bagi calon pemimpin masa depan. Sampai jumpa di podcast SAI Indonesia selanjutnya. Salam calon pemimpin.